Baiklah, kita berjumpa kembali di materi berikutnya bab 2 kelas 12, yaitu tentang sel elektrolisis. Dan sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu mengenai penyetaraan reaksi redoks. Sebelum kita ke penyetaraan reaksi redoks, kita perlu tahu dulu redoks itu adalah reaksi reduksi oksidasi. Berarti kita mengulang sedikit, apa itu reaksi reduksi dan apa itu reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi itu penerimaan elektron atau penurunan biloks. Ini waktu di kelas 10 kita sudah belajar itu. Kemudian reaksi oksidasi itu kebalikan dari reaksi reduksi. Berarti reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau reaksi peningkatan biloks, bilangan oksidasi, itu biloks ya. Jadi gabungan dari kedua reaksi ini nanti itu disebutlah reaksi redoks. Kita ambil contohnya untuk reaksi reduksi ya. Ada yang tahu bagaimana contoh reaksi reduksinya? Contoh untuk reduksi Cu2 positif aqua ditambah Zn solid, Cu ditambah 2 elektron ini menjadi Cu solid ya. Dia menerima elektron atau dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ini berapa bilangan oksidasinya? Karena ini positif 2, berarti dia positif 2 menjadi berapa? Ini sebelum reaksi, ini sesudah reaksi. Jadi perubahan biloksnya kita lihat pada sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Kalau dia unsur bebas, berapa biloksnya? 0. Dari positif 2 ke 0 naik atau turun? Turun. Berarti dia mengalami penurunan biloks. Nah, untuk reaksi oksidasi. Itu contohnya Zn solid menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Nah, dia kalau oksidasi tadi dia melepaskan elektron. Berarti kalau melepaskan elektron itu ditulis sebelah hasil. Ini reaksi kan, sebelah kiri tanda panah reaksi, sebelah kanan hasil reaksi atau produk. Kita lihat biloksnya, bilangan oksidasinya. Karena dia unsur bebas, berarti dari 0 menjadi berapa bilangan oksidasinya biloksnya? Positif 2. Dari 0 ke positif 2 naik atau turun? Naik, berarti dia peningkatan. Nah, jadi kalau misalnya kita jumlahkan kedua reaksi ini, ya, kita jumlahkan kedua reaksinya. Kita jumlahkan keduanya ya. Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Tambahkan dengan oksidasi. Zn menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Kita jumlahkan ini. Jadi elektron 1 di ruas kanan, 1 di ruas kiri, sama jumlahnya. Kita matikan dia. Maka kita tulis yang tersisa Cu2 positif tambah, jumlahkan ini, tambah Zn menjadi, ayo Cu tambah Zn2 positif. Maka inilah yang disebut dengan reaksi redoks. yaitu
Berarti reaksi redoks itu adalah reaksi yang di dalamnya terjadi perubahan di dalam oksidasi. Kalau dia naik atau turun berarti ada perubahan. Atau sekaligus terjadi dia serah terima elektron. Ya, oke. Ibu akan tuliskan dulu persamaan reaksi yang di atas ya, kita untuk menentukan atau melihat bagaimana perubahan redoksnya. Cu2 positif tambah Zn menjadi Cu tambah Zn2 positif. Kita lihat ya, ini redoksnya tadi ini positif 2 menjadi, lihat tangan ibu, karena dia unsur bebas berarti 0. Dari positif 2 ke 0 itu naik atau turun? Jelas turun, berarti reaksi reduksi. Ya, reduksi turun redoksnya. Kemudian Zn karena unsur bebas berarti dia 0. Redoksnya berubah menjadi, lihat tangan ibu, berapa di sini? Positif 2. Dari 0 ke positif 2 naik atau turun? Turun. Naik ya, berarti reaksi oksidasi. Nah, di sini nanti Cu ini berarti dia mengalami reduksi yang mengakibatkan Zn teroksidasi. Atau Zn mengalami oksidasi yang mengakibatkan Cu tereduksi. Maka nanti ada di sini istilah reduktor dan oksidator. Ya, ada istilah di situ reduktor atau ini sering disebut juga pereduksi. Apa itu reduktor atau pereduksi? Reduktor atau pereduksi adalah zat yang mengalami oksidasi. Berarti kalau mengalami oksidasi berarti dia ada peningkatan biloks, bilangan oksidasi. Kemudian ada oksidator atau pengoksidasi. Jadi reduktor atau pereduksi itu kebalikannya oksidator atau pengoksidasi. Apa itu oksidator? Itu adalah zat yang mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat di sini. Siapa yang mengalami reduksi? Itu Cu. Berarti zat Cu itu disebut Cu2 positif ya. Ini satu zat ini. Jangan nanti kamu buat hanya Cu, karena Cu di sini ada dua jenis, satu dalam ion, satu dalam solid. Berarti yang ditanya itu zat Cu2 positif ini bertindak sebagai apa? Dia tadi mengalami reduksi, berarti dia bertindak sebagai, ayo diperhatikan, ya dia sebagai oksidator. Karena dia mengalami reduksi. Kemudian Zn yang ini Zn ya. Zn karena dia mengalami oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Dia bertindak sebagai reduktor. Oke. Kemudian kita ambil dulu contoh yang kedua ya. Contoh soal kedua, Cl2 ditambah 2 KOH menjadi KCl tambah KClO3 ditambah berapa? Ayo yang ada tahu dia soalnya. H2O. Ya, Cl2 tambah 2 KOH menghasilkan KCl ditambah KClO3
KClO, ini KClO ya. KClO ditambah H2O. Sekarang kita lihat dia. Apa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di sini? Ingat, yang pasti yang bisa mengalami perubahan bilangan oksidasi atau yang pasti dia mengalami perubahan bidoks adalah, lihat adakah dia di dalam persamaan reaksi itu ada senyawa diatomik. Diatomik itu artinya senyawa yang terdiri dari 2 atom. O2, H2, N2, Cl2, Br2, I2, itu bidoksnya pasti 0. Itu yang pertama ya. Yang kalian perhatikan di sini nanti di persamaan reaksi, sebuah persamaan reaksi. Yang kedua, ada unsur bebas. Kalau ada unsur bebas dalam persamaan reaksi, itu pasti mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ingat 2 itu. Satu diatomik, satu lagi monoatomik atau unsur bebas. Kalau diatomik berarti 2 atom. Jadi kita lihat ini berapa bidoksnya. Kalau dia tadi diatomik, ya 0. Kalau diatomik, monoatomik, triatomik itu 0. Ke sini karena ada di sini 2 tempat Cl, ya. Ini pelajaran kelas 10 ini ya. Ini ke Cl, berarti Cl-nya minus 1. Naik atau turun? Turun, berarti reaksi reduksi. Kemudian kalau K nggak mungkin mengalami perubahan bidoks. K dengan K nggak mungkin. Jadi ini Cl tetap mengalami perubahan bidoks. Dari 0 ke ini berapa di Cl ini? Minus 2, K itu positif 1, berarti Cl supaya 0 dia jumlahnya, minus 2 positif 1 berarti positif 1. Dari 0 ke positif 1, naik atau turun? Naik, berarti ini reaksi oksidasi. Nah, ingat di sini Cl ini kalau ditanya di sini zat reduktornya apa? Zat reduktornya apa? Berarti kalau reduktor yang mengalami oksidasi, berarti Cl2. Kemudian zat oksidatornya apa? Zat oksidatornya apa? Berarti yang mengalami reduksi kan tetap Cl2. Jadi kalau ada seperti ini, inilah yang disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi proporsionasi. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke penyetaraan persamaan reaksi redoks. Jadi penyetaraan persamaan reaksi redoks ini ada 2. Yang pertama dengan cara setengah reaksi, yang kedua dengan cara perubahan bidoks. Jadi kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama dengan penyetaraan dengan setengah reaksi. Ada tahapannya. Kalau kita lihat ini ada 5 tahapannya. Jadi ini wajib kau hafal, baru bisa kau bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Tanpa dihafal ini mustahil bisa nanti kita setarakan ini. Ya, harus dihafal. Ingat, dihafal. Yang pertama, tuliskan terpisah reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti ini redoks tadi kan? Ini contohnya, ini redoks dalam suasana asam. Ya. Jadi yang pertama tugasmu menuliskan secara terpisah yang mana reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasi. Kita tuliskan dia. CR2O7 2 negatif itu menjadi apa? Kita bagi 2 ini. Menjadi Cr 3 negatif positif. Satu lagi Cu ditambah Cu menjadi Cu2 positif dalam suasana asam dia ya. Kemudian yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bidoks. Masih ingat bilangan oksidasi kan? Waktu di kelas 10 itu harus kalian buka kembali bilangan oksidasi unsur bebas, diatomik,
itu 0. Bilangan oksidasi H hidrogen itu pada umumnya positif 1. Bilox O dalam senyawa itu semuanya pada umumnya -2. Itu yang paling umum sering dan harus kau ingat itu. Kemudian logam di golongan 1 positif 1, di golongan 2 positif 2, di golongan 3 positif 3. Kalau dia non logam di golongan 7 -1, di golongan 6 -2. Itu lihat, ingat unsur-unsurnya. Jadi seterakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Kalau kita lihat di sini di dua reaksi ini sudah kita pisahkan ya, dari reaksi redoks ini sudah kita pisahkan mana reduksi dan mana oksidasi. Kita seterakan dulu unsur. Berarti pertama tugas kita sesudah kita bagi dua karena setengah reaksi. Berarti kita bagi dua reaksinya, ini satu reaksi. Redoks itu kita anggap satu reaksi, berarti redoks itu kita bagi dua, reduksi, oksidasi. Ini kita bagi. Tugas yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Jelas di sini yang mengalami perubahan bilox itu adalah Cr. Di sini Cr-nya positif 2, 2, di sini 1. Berarti supaya 2 dia 2. Cu jumlah atomnya ya. Setarakan unsur, berarti jumlah atomnya ini sudah sama. Selesai yang kedua. Yang ketiga, setarakan oksigen. Berarti pertama setelah membagi dua, kita bagi dua reaksinya. Kedua, menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Ketiga, kita akan menyetarakan oksigen. Bagaimana caranya? Menambahkan H2O. Kita harus menambahkan H2O ini di reaksi ini dengan syarat. Nah, dengan syarat kalau dia suasana asam, H2O itu kita tambahkan di sebelah ruas yang kekurangan O. Kalau dia suasana asam, H2O ini kita tambahkan pada ruas yang kekurangan O. Berarti ini suasana asam, berarti kita tambahkanlah H2O di sebelah yang kekurangan O. Di antara persamaan ini, sebelah mana yang kekurangan O? Kiri atau kanan? Iya, kanan. Berarti di kanan kita tambahkan H2O. Berapa jumlahnya? Ya sebanyak O yang kurang. Berarti 7 H2O. Oke, ini suasana asam ya. Suasana basa nanti berbeda. Kalau dia suasana basa nanti berbeda. Yang berikut setarakan atom hidrogen. Berarti kita sekarang menyetarakan atom H. Karena tadi nggak ada H di sini, sekarang ada H. Menyetarakan atom H, caranya bagaimana? Kalau dia asam, tambahkan H positif. Kalau dia basa, tambahkan OH negatif. Berarti di kiri belum ada H, di kanan sudah ada. Berarti kita tambahkanlah di sini H positif. Sebanyak berapa? Ya sebanyak berapa hanya? 14 H positif. Ya, yang E, setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. Elektron itu biar negatif ya. Kita menyetarakan muatan. Hitung di kiri. Di kiri itu muatannya berapa? Ya, ini positif 14 kurang 2 berarti positif 12. Di ruas kiri. Di ruas kanan 2 kali 3 berarti positif 6. Supaya setara ini, karena disuruh kita setarakan. Supaya setara, di ruas mana kita tambahkan elektron. Kalau kita tambahkan di sini elektron, berarti semakin setara dia. Kalau kita tambahkan di kanan, semakin berkurang nanti positifnya. Maka kita tambahkanlah elektronnya di sebelah kiri. Elektron. Sebanyak berapa? Berapa selisihnya? Supaya dia setara. 6 elektron. Ya, setara kan? 6 negatif ditambah 12 positif 6, ini positif 6. Setara kan? Sudah sesuai dengan permintaannya. Yang ini di kiri itu muatannya 0, di kanan positif 2. Di mana kita buat elektron? Karena dengan menambahkan elektron. Di mana kita tambahkan elektron? Di kiri atau di kanan? Kalau di kiri kita tambahkan elektron nanti ya di sini -2, di sini positif 2, nggak setara. Harus setara dia.
Kalau di sini 0, ya di sini 0. Di sini positif 2, di sini positif 2. Berarti kita tambahkan di sini 2 elektron. Berarti 2 elektron, 2 positif 2 dengan 2 elektron itu 0. Di kiri pun 0. Itu baru setara namanya. Oke? Nah, kalau udah seperti itu, baru ini dengan setarakan jumlah elektron. Harus kita setarakan jumlah elektronnya ini. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan secara silang. Ini tadi elektronnya positif E2, ini elektronnya 6. Berarti kita kalikan nanti yang di atas silang dia. Untuk mematikan elektronnya kita kalikan silang. Berarti ini bisa kita perkecil ya. Ini kali 1, yang di bawah dikali 3. Semua angka koefisiennya kali 1, semua angka koefisiennya dikali 3. Kita tuliskan dulu ya. Menjadi kita tuliskan sudah dikali ya. Sudah dikali 14H positif tambah Cr2O7 2 negatif ditambah 6 elektron menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O. Yang di bawah kali 3 semua. Berarti 3Cu menjadi 3Cu2 positif ditambah 6 elektron. Kita jumlahkan. Berarti elektronnya sudah bisa kita matikan. Maka tulis yang tersisa. Menjadi 14H positif tambah ini Cr2O7 2 negatif tambah, nanti kita jumlahkan, berarti ini kita tulis lagi 3Cu menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O ditambah 3Cu2 positif. Sekarang kita cek dulu. Kita cek ya apakah sudah setara ini semuanya. Hanya di kiri, di sebelah kiri tanda panah 14, di kanan juga 14. O di sini 7 ya, O-nya oksigennya di sini pun 7. CR-nya 2, sini pun 2. Sekarang CU-nya 3, sini pun 3. Sekarang terakhir muatan karena berhubungan dengan muatan. Di sebelah kiri jumlah muatannya positif 14 dikurang 2 sama dengan positif 12. Di kanan positif 6 ini ya ditambah nih 6 sama dengan positif 12. Jadi udah setara dia. Jadi yang pertama kita masuk ke contoh dalam suasana basa. Oke, ini contoh redoks yang bersifat basa. Jadi basa itu bisa juga ditulis seperti ini. Oke, kita mulai ya. Kita setarakan ini. Yang pertama, tuliskan secara terpisah. Kita tuliskan secara terpisah reaksi reduksi dan oksidasinya. Br2 menjadi BrO3 negatif. Satu lagi, Zn2 positif menjadi Zn. Selesai yang pertama. Yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilos, pasti Br, ya kan? Berarti di sini Br, B2 di sini baru 1, kita tulis 2. Selesai. Yang ketiga kita akan menyetarakan O. Menyetarakan O itu kita menambahkan H2O. Sebelah mana? Kalau dia suasana basa, berarti sebelah yang baca? Iya, sebelah yang kelebihan, berarti sebelah kanan. Ini yang kelebihan O. Di sini belum ada O-nya. Berarti kita tambahkan di sini H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa yang lebih? Berapa O-nya yang lebih? 6. Berarti 6 H2O-nya. Selesai. Yang D, setarakan hidrogen. Kita sekarang menyetarakan hidrogen. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan OH jika suasana basah. Karena ini basah, kita tambahkan OH. Kita tambahkan di sini aja, kita tambahkan OH-nya. Berapa banyaknya? Karena kita menyetarakan hidrogen, sebanyak hidrogen. Berarti 12.
OH negatif. Selesai. Yang ke E, setarakan muatan pada kedua ruas. Kita menyetarakan muatannya. Sini berapa? Minus 12, di kanan minus 2. Ya. Minus 2. Berarti di mana kita dengan menambahkan elektron, di mana kita tambahkan elektron? Di kiri atau di kanan? Di sini sudah negatif 12, di kanan masih negatif 2. Itu di mana kita tambahkan? Iya, di kanan. Ditambah elektron sebanyak 10. Oke, yang reaksi kedua. Di sini positif 2, di sini 0. Di mana kita tambahkan elektron supaya dia setara. Kalau di kanan nanti satu negatif 2, satu positif 2, semakin timpang dia. Berarti kita tambahkan di kiri. Tambah elektron sebanyak 2. Positif 2 kurang 2 elektron 0, ini 0. Oke, sekarang untuk menyetarakan elektron, karena ini setarakan jumlah elektron dengan mengalihkan secara silang. Ini kita setarakan jumlahnya supaya sama. Maka yang di atas kita kali 1, kita perkecil ini supaya nggak banyak kali. Kita yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 5. Bisa kita tuliskan ya. Menjadi. Kita tuliskan hasil perkaliannya. Yang di atas dikali 1. 12 OH negatif ditambah Br2 menjadi 2 BrO3 negatif ditambah 6 H2O ditambah 10 elektron. Supaya nanti setara bisa dimatikan dia. Yang di bawah semua dikali 5. 5 Zn2 positif ditambah 5 kali 2 10 elektron menjadi 5 Zn. Kita jumlahkan. Karena sudah sama jumlahnya, satu di ruas kiri, satu di ruas kanan, ini sudah bisa mati. Maka kita tuliskan yang bersisa. 12 OH negatif ditambah Br2 ditambah di bawah 5 Zn2 positif menjadi 2 BrO3 negatif ditambah 6 H2O ditambah 5 Zn. Sekarang kita cek apakah sudah benar semua. Jumlah O 12 di kiri, di kanan 6 tambah 6 12 juga. Jumlah H 12 di kiri, di kanan juga 12. Ini 12. Jumlah Br di kiri 2, di kanan 2. Jumlah Zn di kiri 5, di kanan 5. Muatannya kita hitung muatannya sebelah kiri bersama tanda panah. Minus 2 tambah positif 10 ya. Ini sama dengan positif 8. Kita lihat di sini. Minus 2 positif 8 di sini. Oh, ini 12 ya. Oh, salah Ibu. Berarti ini 12. Berarti positif minus ya. Minus 2. Ini di kanan minus 2. Sudah setara. Berarti persamaan reaksi ini sudah benar. Nah, kita lanjut ke persamaan penyetaraan yang kedua, yaitu dengan perubahan Bilox. Oke. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Ada 6 langkah-langkahnya. Setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Tuliskan perubahan Biloxnya. Setarakan jumlah perubahan Bilox. Hitung muatan di ruas kiri dan kanan. Jika di ruas kiri lebih negatif, artinya lebih kecil nanti dia Biloxnya, nanti itu disebut itu suasana asam. Itu nanti tambahkan ion H positif. Dan jika di ruas kiri itu lebih positif atau lebih besar, berarti itu menyatakan dia suasana basah. Maka kalau dia suasana basah, tambahkan ion OH negatif. Oke, kita
Lihat yang keenam, setarakan atom H hidrogen dengan menambahkan H2O. Itu aja. Pokoknya untuk menyetarakan hidrogen, tambahkan dia H2O. Oke, ini contoh penyetaraan persamaan redoks dengan setengah reaksi. Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Berarti BR ya. BR di kanan 2, di kiri 1, berarti kita tulis 2. Yang B, tuliskan perubahan biloksnya. Kita tuliskan perubahan biloks unsur-unsur yang ada di reaksi redoks itu. Ini Mn, biloksnya berapa? Ini -8, 1 berarti positif 7. Bagi yang kurang paham nanti menentukan biloks dipelajari kembali. Menjadi ini positif 2. Berapa perubahannya? Itu positif 5 ya. Dari positif 7 ke positif 2. Kemudian BR. Berapa biloks BR di sini? 2 dikali -1. Berarti -2. Menjadi berapa biloks BR di BR 2? 0. Berapa perubahannya? Dari -2 ke 0 itu -2. Ya, kita lingkari dia yang perubahannya. Kemudian yang C, setarakan jumlah perubahan biloks. Berarti harus kita setarakan jumlah perubahan ini. Supaya setara ini, berarti yang ini dikali 2 dan yang ini dikali 5. Nah, maka coba kita tuliskan ya, menjadi. Kita tuliskan yang ini dikali 2. T2 MnO4 negatif ditambah ini dikali 5 ya. Ini dikali 5 berarti 10 Br negatif menjadi ini tadi dikali 2 berarti 2 Mn2 positif tambah yang ini dikali 5 berarti 5 Br2. Oke, selesai yang C. Yang D, hitung muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Kita hitung berapa muatannya ini. -2 dengan -10 berarti -12. Ini positif 4. Berarti kita lihat ya, di mana lebih besar, di ruas kiri atau di ruas kanan? Berarti di ruas kiri yang lebih kecil ya, atau yang lebih negatif? Di ruas kiri yang lebih kecil atau yang lebih negatif, berarti ini dipastikan suasana asam. Berarti kalau dia suasana asam, kita harus menambahkan ion H positif untuk menyetarakan muatan ini. Kita harus menambahkan ion H positif. Berarti H positif ini bermuatan positif. Berarti supaya setara ini kita menambahkan H positif sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ayo dipikir-pikir supaya ini setara. Iya, kita harus menambahkan di kiri sebanyak atom H positifnya supaya ini setara ke sana sebanyak 16. Positif 16 dikurang 12 itu sama dengan 4. Selesai yang E. Kita ke F. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Berarti kita sekarang tinggal menyetarakan atom H. Sudah ada di kiri H, di kanan nggak ada. Berarti kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa? Berapa H-nya? Di sini hanya 16. Supaya 16 ini berarti ini 8. Sudah selesai. Kita cek. Jumlah H positifnya 16 ya. Di kanan 16. Jumlah Mn di kiri 2, di kanan 2. O 8 di kiri, di kanan juga 8. Br di kiri 10, di kanan 10. Muatan, kita jumlahkan semua muatannya ini berapa? Positif 16 dikurang 2 dikurang 10 berarti kurang 12 ya. Sama dengan positif 4. Di kiri positif 4 muatannya. Di kanan itu positif 4. Berarti muatannya sudah setara.
Nah, itu dia penyetaraan persamaan reaksi dengan setengah reaksi. Semoga bisa dipahami dan kalau ada kurang lebih minta maaf. Terima kasih.